Singkatnya, gampangnya, kita menerima damai dari Kristus, maka kita diutus untuk membawa damai kepada sesama. Dalam dunia yang sering penuh dengan konflik yang berkepanjangan, bahkan dengan perang yang mengerikan di sana sini, umat Kristen harus menghayati firman Yesus ini. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Dari perintah Yesus inilah Rasul Petrus bisa memberi nasihat ini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Begitu juga Rasul Paulus, rasul yang dahulu pernah membenci Yesus. Dia menulis demikian dalam surat Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, bukan hanya untuk orang sendiri, kelompok sendiri, golongan sendiri, yang seagama, sewarna kulit. Tidak. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bagimu dan bersama roh. Yang terkasih para romo, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, selamat sore. Kita bersukacita karena malam ini kita merayakan hari kelahiran Sang Penyelamat dunia, Yesus Kristus, Anak Allah yang menjadi manusia biasa, hina, miskin untuk kita. Kita bersukacita karena setelah 3 tahun pandemi, akhirnya kita bisa merayakan dengan meriah. Begitu banyak umat yang ingin merayakan secara langsung. Kita bersyukur karena Tuhan telah mengizinkan peristiwa pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati untuk menyambut kedatangan Yesus dalam hati kita dengan mengakui bahwa kita orang berdosa yang membutuhkan kedatangannya, yang membutuhkan pengampunan. Saudara-saudari yang terkasih dan yang seiman dalam Yesus Kristus, selama masa Advent tahun ini yang berlangsung 4 minggu penuh, kita diajak oleh gereja untuk memupuk semangat tobat agar pantas menyambut kedatangan Tuhan. Semangat tobat yang diungkapkan dengan warna liturgis yang ungu, dengan semangat untuk memperbarui hidup kita. Kita diajak juga untuk memohon bantuan Allah. Kita menganggap dan mengaku diri orang malang yang membutuhkan bantuan Allah. Mengutip Yesaya 45 ayat 8, selama masa Advent kita terus-menerus menyanyi, berteriak, berdoa, hai langit, turunkanlah Sang Adil dari atas, hai awan, curahkanlah Dia. Doa dan seruan kita itu diresapi dengan sukacita dan harapan, karena kita percaya Allah yang menjanjikan keselamatan, Allah yang berjanji menghujankan Sang Juru Selamat, Sang Adil, Raja Damai, adalah Allah yang setia. Dia pasti akan menggenapi janjinya itu. Inilah semangat selama 4 minggu yang terakhir. Malam ini kita masuk dalam masa Natal. Para saudara yang terkasih, apa yang kita doakan selama masa Advent supaya Allah menghujankan Raja Damai telah menjadi kenyataan. Anak Allah menjadi manusia seperti kita dan tinggal di antara kita. Dialah Sang Penyelamat yang datang untuk menawarkan keselamatan,
yaitu pengampunan dosa bagi kita, orang yang berdosa dan lemah ini. Dia datang untuk menawarkan damai sejahtera, yang dalam bahasa Ibrani shalom atau bahasa Arab salam, yaitu berkat segala berkat. Karena shalom yang dijanjikan Allah mempunyai makna yang lengkap dan mendalam. Shalom adalah berkat yang menyangkut kesehatan jasmani dan rohani kita. Shalom menyangkut hubungan baik dengan sesama kita. Shalom juga menyangkut hubungan baik antara kita dengan Allah. Dan yang terakhir, shalom juga berarti hubungan baik dengan alam tempat kita tinggal. Jadi dengan menjanjikan shalom, sebenarnya Allah menjanjikan segala berkat di dalamnya. Dan Yesus datang untuk membawa damai sejahtera itu. Hanya kita perlu membuka hati untuk menerima tawaran Yesus, membiarkan diri untuk diselamatkan. Dan sesudah kita sendiri diselamatkan, sesudah kita bertemu dan percaya kepada Yesus yang lahir di Bethlehem, seperti orang-orang bijak dari timur yang bertemu dengan Yesus lalu pulang melalui jalan lain karena mereka mendapat nasihat dari malaikat untuk tidak mengikuti jalan biasa, karena Raja Herodes pasti akan menangkap mereka. Seperti para bijak dari timur, setelah bertemu Yesus dan menerima berkat-berkat Yesus, kita pulang ke tempat kita masing-masing untuk membawa berkat bagi orang lain. Dalam pesan Natal bersama PGI dan KWI tahun ini ada himbauan berikut ini. Semoga dalam menyambut dan merayakan hari Natal ini kita sungguh merasakan kasih-Nya. Allah Sang Kasih selalu bersama dengan kita, Immanuel, Allah beserta kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Ia juga selalu menjaga kita sehingga kaki kita tidak pernah goyah dalam mencari dan menemukan jalan-jalan kreatif agar karya keselamatan Allah dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Singkatnya, gampangnya, kita menerima damai dari Kristus, maka kita diutus untuk membawa damai kepada sesama. Dalam dunia yang sering penuh dengan konflik yang berkepanjangan, bahkan dengan perang yang mengerikan di sana sini, umat Kristen harus menghayati firman Yesus ini. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Dari perintah Yesus inilah Rasul Petrus bisa memberi nasihat ini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Begitu juga Rasul Paulus, rasul yang dahulu pernah membenci Yesus. Dia menulis demikian dalam surat Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bukan hanya untuk orang sendiri, kelompok sendiri, golongan sendiri, yang seagama, sewarna kulit. Tidak. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudari yang terkasih, dalam dunia yang sering tidak mengalami damai karena adanya balas dendam yang berkepanjangan, yang membuat perang tidak pernah akan berakhir, kita, para pengikut Yesus, harus mengajarkan ajaran Yesus yang berfirman, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dalam dunia yang sering terjadi bencana, kelaparan, kemiskinan, ketidakadilan, masalah-masalah, kita dipanggil untuk membantu mereka yang membutuhkan kita,
Karena kita ingat pada firman Yesus ini, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 10. Orang yang paling hina itu adalah orang yang miskin, sakit, di penjara, mengalami penganiayaan, ketidakadilan, kelaparan. Kepada mereka kita diutus membagikan damai yang sudah kita terima dari Yesus sendiri. Dan masih banyak hal lain yang bisa kita sebut, tetapi sudah cukup apa yang saya berikan dalam contoh tadi. Selamat Natal. Semoga Natal ini membawa damai yang sejati dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam tempat kerja, sekolah, dalam masyarakat, dan terutama dalam dunia yang dewasa ini, yang saat ini sungguh mencemaskan kita karena peperangan. Semoga kita mengalami damai itu dan mampu menjadi pembawa damai bagi sesama. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Sebelum berkat penutup, saya atas nama pribadi dan juga atas nama Kuria Keuskupan Malang dan juga Pastor Paroki Romo Adam Suncoko mengucapkan selamat Natal kepada semua umat Kristiani yang merayakan Natal, khususnya untuk umat yang hadir di sini baik secara langsung maupun secara online. Semoga damai Natal selalu menguasai hidup kita hingga kita mampu membawa damai kepada sesama. Mari kita mohon berkat episkopal. Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan dari sekarang ini sampai selamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.